Halo teman-teman, hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah sebuah masyarakat yang hidup di jantung tanah Aceh, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Takengon, Aceh Tengah. Sebuah daerah yang dikelilingi pegunungan Bukit Barisan dan di tengahnya terbentang Danau Lut Tawar yang indah. Namun, kisah orang Gayo bukan hanya tentang alam yang menawan, melainkan juga tentang peradaban tua, kebudayaan yang kaya, dan sejarah panjang sejak zaman prasejarah hingga era modern. Jejak prasejarah, goa-goa dan bukti arkeologis. Perjalanan kita dimulai dari masa prasejarah. Di sekitar Aceh Tengah, para arkeolog menemukan berbagai goa prasejarah yang menyimpan bukti kehidupan manusia ribuan tahun lalu. Misalnya, temuan alat batu, pecahan gerabah, hingga lukisan goa yang menunjukkan bahwa kawasan ini sudah dihuni sejak zaman Mesolitikum hingga Neolitikum. Bukti paling kuat ada di beberapa situs goa di sekitar Danau Lut Tawar, di mana manusia purba meninggalkan jejak peralatan sehari-hari seperti kapak batu dan alat serpih. Hal ini menandakan bahwa leluhur orang Gayo hidup dengan berburu, meramu, sekaligus mulai mengenal pertanian sederhana. Danau Lut Tawar, sumber kehidupan. Di tengah dataran tinggi Gayo, terbentang Danau Lut Tawar yang menjadi pusat kehidupan sejak ribuan tahun lalu. Danau ini bukan hanya indah, tapi juga sakral bagi masyarakat Gayo. Airnya menjadi sumber kehidupan, ikannya menjadi bahan pangan, dan wilayah sekitarnya menjadi ladang subur. Banyak legenda lahir dari danau ini. Salah satunya tentang asal-usul terbentuknya Lut Tawar yang dipercaya berasal dari air mata seorang tokoh legenda Gayo. Orang Gayo dan asal-usulnya. Seiring waktu, masyarakat di sekitar danau ini berkembang menjadi komunitas yang dikenal sebagai orang Gayo. Secara etnografi, Gayo termasuk rumpun Proto-Melayu yang datang ke Nusantara pada gelombang migrasi awal. Mereka menetap di dataran tinggi, berbeda dengan etnis Aceh di pesisir. Letak geografis yang terisolasi membuat mereka mempertahankan tradisi, bahasa, dan budaya unik hingga hari ini. Bahasa Gayo sendiri berbeda dengan bahasa Aceh, memiliki kosakata dan struktur yang khas. Adat, seni, dan budaya Gayo. Orang Gayo memiliki adat istiadat yang kaya. Dalam kehidupan sosial, mereka mengenal sarak opat, yaitu sistem adat yang terdiri dari reje atau raja atau kepala kampung, petua atau penasihat hukum adat, imam atau pemimpin agama, dan rakyat genap mupakat atau wakil masyarakat. Sistem ini sudah ada sejak lama, menjadi fondasi demokrasi tradisional Gayo. Dalam seni, Gayo terkenal dengan didong, sebuah seni tari, nyanyian, dan syair yang dimainkan secara berkelompok. Didong bukan sekedar hiburan, melainkan juga media untuk menyampaikan pesan moral, agama, bahkan kritik sosial. Ada juga Saman Gayo, yang kini mendunia sebagai tari saman dari Aceh. Asalnya dari dataran tinggi Gayo, tarian ini syarat dengan nilai kebersamaan, kekompakan, dan spiritualitas Islam. Kehidupan ekonomi, kopi Gayo.
Memasuki era modern, dataran tinggi Gayo dikenal dunia sebagai penghasil salah satu kopi terbaik, yaitu kopi Arabica Gayo. Dengan ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut, tanah vulkanik subur, serta iklim sejuk, kopi Gayo mendapat sertifikasi internasional sebagai salah satu kopi organik terbaik di dunia. Kopi inilah yang membawa nama Gayo mendunia, sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi masyarakatnya. Perubahan zaman dari Hindu-Buddha ke Islam. Sebelum Islam masuk ke Aceh, orang Gayo sudah mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, bahkan pengaruh Hindu-Buddha. Namun, sejak abad ke-13, ketika Kesultanan Aceh Darussalam berkembang, Islam masuk ke dataran tinggi Gayo. Islam tidak hanya menjadi agama, tapi juga menyatu dalam adat. Hingga kini, adat Gayo selalu berpadu dengan syariat, dikenal dengan falsafah edet mengenal syarak bersendikan kitabullah. Era kolonial dan perjuangan. Pada masa kolonial Belanda, dataran tinggi Gayo juga menjadi arena perlawanan. Orang Gayo ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah, terutama saat Belanda masuk ke Aceh Tengah di awal abad ke-20. Masyarakat Gayo menolak tunduk. Mereka mengangkat senjata, dan catatan kolonial menyebut daerah Gayo termasuk yang sulit ditaklukkan. Era modern dan identitas Gayo. Hari ini, Takengon dikenal sebagai kota wisata di atas awan. Danau Lutawar, perbukitan hijau, hingga kebun kopi menjadi daya tarik utama. Namun, yang paling berharga adalah identitas Gayo yang tetap lestari. Bahasa yang masih dituturkan, seni didong yang terus dipentaskan, kopi yang mendunia, serta adat istiadat yang tetap hidup. Orang Gayo adalah bukti bagaimana sebuah komunitas bisa bertahan dari zaman prasejarah, melewati era kerajaan, kolonialisme, hingga modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Sahabat sejarah, itulah perjalanan panjang orang Gayo di Takengon. Dari goa-goa prasejarah, legenda Danau Lutawar, hingga aroma kopi yang kini dikenal di seluruh dunia. Sejarah mereka mengajarkan kita bahwa identitas dan budaya adalah harta paling berharga yang harus dijaga, meski zaman terus berubah. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, silahkan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video pembahasan berikutnya. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini agar bisa terus menelusuri sejarah-sejarah berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.